Bab 271. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Liu Chuan adalah orang yang menepati janjinya, tetapi dibangun di atas fondasi, orang seperti apa dia. Bagi para tetua ini, Liu Chuan pasti tidak akan memberitahu mereka apapun, tetapi orang seperti ini, bisakah Anda memberitahu mereka sesuatu? Mereka pasti akan mempermainkanmu sampai mati. Jadi, uang yang ada di tangannya adalah uangnya sendiri. Adapun apakah dia akan memberikannya atau tidak, itu harus menunggu sampai nanti. Haha, jika dijumlahkan ke 9 sekte, jumlahnya akan menjadi 450 juta. Ini jelas merupakan angka astronomi. Tentu saja, bagi 10 sekte teratas, ini bukan apa-apa. Di sisi lain, ada satu orang yang terlihat sangat berani. Mo Qinglah yang secara sukarela menyarankan agar mereka pergi bersama, karena masalah ini disebabkan olehnya. Tidak ada gunanya melakukan hal semacam ini. Adapun Mo Ruyan, Liu Chuan benar-benar tidak membawanya. Untuk hal seperti ini, membawa serta Mo Ruyan akan sangat merepotkan. Sambil berjalan, Liu Chuan sudah jauh dari Pulau Aman, dan tulang-tulang tua itu tidak mengikuti, jadi Liu Chuan juga bisa berhenti sebentar. Meskipun dia tidak familiar dengan tempat ini, ada satu orang yang sangat familiar dengan tempat ini, dan itu adalah para elf. Jangan lupa, para elf keluar dari Laut Cina Selatan yang tak berujung. Sebelum datang ke Laut Cina Selatan yang tak berujung, Liu Chuan telah bertanya kepada para elf, dan para elf berkata bahwa dia tidak tahu di mana ibunya dipenjara. Dia hanya memberitahu Liu Chuan, bahwa dia akan membangunkannya setelah tiba di Laut Cina Selatan yang tak berujung. Namun, begitu mereka sampai di Laut Cina Selatan yang tak berujung, terjadi kecelakaan. Artinya, para elf benar-benar tertidur, dan tidak dapat membangunkannya tidak peduli bagaimana mereka berteriak. Dengan sangat cepat, Liu Chuan menemukan sebuah pulau terpencil. Di pulau kecil ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Setelah menyembunyikan jati dirinya, Liu Chuan dengan cepat memasuki sistem kehidupan. Tidak ada yang mengganggunya. Adapun anggota tim harimau terbang, mereka saat ini sedang serius berkultivasi. Siap menerima perintah dan bertindak. Liu Chuan memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke Laut Cina Selatan yang tak berujung, dan anggota tim macan terbang sangat senang ketika mereka mendengar bahwa dia akan pergi ke Laut Cina Selatan yang tak berujung. Haha, tempat menakutkan seperti Laut Cina Selatan yang tak berujung, apakah akan ditaklukkan oleh tim macan terbang? Legenda mengatakan bahwa Laut Cina Selatan yang tak berujung jauh lebih besar daripada benua roh bela diri, dan seberapa besarnya, tidak ada yang tahu. Selain itu, banyak harta karun di Laut Cina Selatan yang tak berujung adalah benda yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Saudara Liu Chuan, apakah kita akan pindah? Huang Chong buru-buru bertanya. Liu Chuan tertawa dan berkata, tidak untuk saat ini, tetapi ketika saya membutuhkan kalian, saya akan memberitahu kalian bahwa kalian harus berkultivasi dengan damai. Saya di sini untuk mencari para elf. Dengan sangat cepat, Liu Chuan tiba di samping pohon apel dan menyentuh para elf, tetapi para elf itu tidur seperti babi mati. Tak berdaya, Liu Chuan hanya bisa menarik telinganya yang tipis dan panjang. Iya, siapa itu? Aku mau tidur. Para elf membuka matanya yang mengantuk dan berkata, ini aku, elf, kenapa kamu ingin tidur begitu sampai di Laut Cina Selatan yang tak berujung? Liu Chuan bertanya, ahaha, saya sudah berada di Laut Cina Selatan yang tak berujung, kenapa saya tidak tahu? Benar sekali, aku ingat sekarang, di Laut Cina Selatan yang tak berujung, aku tertidur lelap sepanjang waktu. Apakah kamu menemukan ibuku? Para elf tiba-tiba menjadi bersemangat. Liu Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum menemukannya tetapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tahukah kamu jika ada binatang siluman bernama Jenderal Lapis Baja Hitam di Laut Cina Selatan yang tak berujung? Jenderal Lapis Baja Hitam, saya tidak pernah mendengarnya. Para elf menggelengkan kepalanya. Liu Chuan juga menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia benar-benar terlalu bodoh. Sial, bagaimana para elf bisa mengenal Jenderal Lapis Baja Hitam? Hanya saja nama ini diberikan kepadanya oleh semua orang. Adapun untuk apa Jenderal Lapis Baja Hitam dipanggil, Liu Chuan benar-benar tidak tahu. Dia tidak disebut Jenderal Lapis Baja Hitam, untuk apa namanya, saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia adalah penguasa di Laut Cina Selatan yang tak berujung. Liu Chuan berkata, Tuan,
Mata para elf berbinar, dan berkata, saya tahu tentang ini. Di masa lalu, ada 8 penguasa besar di Laut Cina Selatan yang tak berujung yang berharap untuk menyelamatkan ibuku. Sungguh suatu kebetulan, Liu Chuan merasa bahwa dia memiliki harapan. Tuhan dan roh sepertinya berhubungan. Jika tidak, mengapa perlu begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya? Tanda tanya, apa hubungan antara tuan-tuan ini dan ibumu? Liu Chuan bertanya, saya mendengar dari ibu saya bahwa alasan para bangsawan ini memiliki kekuatan saat ini adalah karena kekuatan ibu saya. Itu sebabnya mereka ingin menyelamatkan ibuku. Kata para elf, sukses, haha, langit benar-benar memihakku, Liu Chuan. Mata Liu Chuan berbinar, dengan hubungan ini, dia takut dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Elf, lalu tahukah kamu tentang adakah pemimpin yang mengenakan baju besi hitam dan tampak seperti jenderal? Liu Chuan bertanya. Para elf memikirkannya lagi, dan berkata, tentang itu, sepertinya aku benar-benar tidak tahu. Petik 2. Tidak masalah. Jika itu masalahnya, aku akan membawamu kepadanya. Kamu bahkan mungkin bisa menemukan ibumu. Kata Liu Chuan. Benarkah? Itu bagus sekali. Lalu tunggu apa lagi? Cepat bawa aku ke sana. Kata para elf bersemangat. Liu Chuan dengan cepat membawa para elf kembali ke wilayah Jenderal Lapis Baja Hitam, tapi siapa tahu, bahkan sebelum mereka bisa mengambil 2 langkah, para elf akan tertidur lagi. Tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya, ia hanya bersembunyi di sistem kehidupan dan tertidur. Liu Chuan juga mabuk. Tampaknya Laut Cina Selatan yang tak berujung benar-benar memiliki efek menekan para elf. Dengan hubungan ini, Liu Chuan sangat percaya diri. Dengan sangat cepat, Liu Chuan tiba di wilayah Jenderal Hitam. Itu adalah pulau dengan cahaya terang. Benar-benar mengejutkan. Ini terlalu mengejutkan, bukankah ini terlalu nyata? Bahkan di film, mustahil menciptakan adegan yang begitu hidup. Melihat jumlahnya, setidaknya ada beberapa ribu. Terlalu mengesankan. Liu Chuan sedikit bersemangat, dia meningkatkan kecepatannya dan menuju pulau. Beberapa ratus meter dari pulau, Liu Chuan mendengar auman binatang datang dari sisi lain. Lusinan tentara terbang ke arahnya. Para prajurit ini seharusnya tidak tahu cara berbicara, tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak mampu dia provokasi. Jika itu orang lain, mereka akan mengompol karena ketakutan. Tapi Liu Chuan berbeda, semakin mereka berada dalam krisis, mereka seharusnya semakin tenang dan tenang. Liu Chuan menyeringai, dan berkata, semua prajurit, tolong segera kirim pesan. Saya Liu Chuan, dan saya di sini untuk mengunjungi Jenderal Lapis Baja Hitam. Minta tentara bodoh ini untuk menyampaikan pesannya. Sebenarnya itu palsu, Liu Chuan hanya ingin Jenderal Lapis Baja Hitam bisa mendengarnya. Benar saja, di tengah pulau, Jenderal Lapis Baja Hitam dan asisten jenderalnya berjalan keluar dari tempat tinggal yang besar. Melihat ke arah sumber suara, mereka secara alami melihat Liu Chuan. Jenderal Lapis Baja Hitam segera mengerutkan kening, naga biru, lihat, hanya ada satu lawan. Dan ia hanya memiliki kekuatan murid bela diri tingkat menengah. Sejujurnya, Jenderal Lapis Baja Hitam tidak berani percaya bahwa Liu Chuan akan begitu berani untuk datang sendirian untuk menemuinya. Keberanian seperti itu jarang terjadi. Benar, dia satu-satunya. Dia pasti seseorang dari Kekaisaran Mo Qingcheng. Jenderal, apakah Anda ingin menangkapnya? Wakil jenderal bernama Azure Dragon bertanya. Jenderal Lapis Baja Hitam tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, keberanian seperti ini, saya menyukainya. Saya ingin bertemu dengannya dan melihat orang seperti apa dia. Sepertinya Kekaisaran Mo Qingcheng masih memiliki lebih banyak penerus. Pemuda ini benar-benar tidak sederhana. Dibandingkan dengan sampah tingkat tua itu, saya pikir dia akan menang. Petik 2. Mengagumi keberanian Liu Chuan. Jelas sekali bahwa kekuatannya sangat rendah dan dia mencari kematian dengan datang ke sini sepenuhnya. Namun, Anda tidak dapat melihat rasa takut di wajahnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Biarkan dia masuk. Setelah Jenderal Lapis Baja Hitam selesai berbicara, dia berjalan kembali ke tempat tinggal. Azure Dragon mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jenderal Lapis Baja Hitam akan mengeluarkan perintah seperti itu. Ini adalah orang pertama. Jenderal sudah memerintahkan, biarkan dia masuk. Naga Azure meraung. Suara ini secara alami masuk ke telinga Liu Chuan.
Fiuh, dia menghela nafas lega. Para prajurit sudah berada di sisi Liu Chuan. Mereka awalnya akan bertarung dengan pedang dan pedang mereka, tetapi setelah mendengar perintah Jenderal Lapis Baja Hitam, mereka segera menyimpan senjata mereka, dan melambai ke Liu Chuan, memberi isyarat agar dia masuk. Liu Chuan memberi isyarat mengundang, dan perlahan mendarat di pantai. Saat ini, sudah ada sejumlah besar tentara berkumpul di pantai, siap berperang. Meskipun para prajurit ini tidak bisa berbicara, cahaya di mata mereka sangat menakutkan. Dia membuatnya agar dia tidak berani bertindak gegabah, seolah-olah dia akan dieksekusi jika dia melakukan gerakan sekecil apapun. Susunan pemain seperti ini benar-benar menakutkan. Jika hati seseorang hanya bisa menahannya sedikit, mereka pasti akan kencing di celana. Namun, Liu Chuan bukanlah orang seperti itu. Atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa Liu Chuan dilahirkan untuk acara-acara besar. Melihat pemandangan ini, dia menjadi semakin bersemangat. Apa yang perlu ditakutkan? Semakin Anda mencoba untuk menang melawan saya, semakin penting pihak lain menganggap Anda. Artinya kalian juga bertanding secara overpower, hahaha. Sebenarnya, kepengecutan seorang pria tidak banyak membantunya. Itu lebih merupakan beban. Semakin berbahaya, dia harus semakin tenang. Memikirkan tentang para tetua yang bahkan tidak berani datang, Liu Chuan benar ketika dia mengatakan bahwa mereka hanyalah sekelompok orang yang hanya tahu cara berteriak. Pasti ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Mengikuti naga hijau di dalam, Liu Chuan melihat tenda besar Jenderal Lapis Baja Hitam. Dia benar-benar bermartabat. Setiap hari ketika dia bangun, dia bisa melihat pasukannya yang luar biasa. Dia benar-benar puas bisa mencapai prestasi seperti itu. Sepertinya Jenderal Lapis Baja Hitam itu tidak bisa digambarkan sebagai manusia, karena dia bukan manusia. Silakan, naga hijau berjalan ke depan tenda, membuka tirai dan berkata kepada Liu Chuan. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, terima kasih. Liu Chuan perlahan masuk ke dalam, setelah tubuhnya melewati tirai, dia menyadari bahwa bagian dalamnya benar-benar mempesona dengan emas dan batu giok, sungguh mewah. Seorang pria kekar sedang duduk tinggi di kursi yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Di sebelahnya ada pedang besarnya. Pedang besar ini benar-benar bukan kelas biasa. Dan penampilan Jenderal Lapis Baja Hitam ini adalah salah satu yang memamerkan kekuatannya bahkan jika dia tidak marah. Dia adalah tipe orang yang bisa menakuti orang sampai mati ketika mereka sedang tidur. Wajahnya seperti pisau yang membelahnya, matanya bersinar, dan janggut hitamnya mencapai langsung ke dadanya. Jenderal Lapis Baja Hitam segera berpura-pura bahwa Liu Chuan tidak ada dan mengangkat gelasnya, meneguk alkohol. Hai, Anda bahkan mengudara. Saya tidak akan mempercayainya hari ini. Aku bahkan tidak takut pada orang lain, jadi mengapa aku harus takut padamu? Saat ini, Anda pasti tidak bisa pamer. Orang sudah tahu kalau kamu berpura-pura sombong, jadi kamu harus berpura-pura sombong sampai akhir. Jika Anda tidak mengatakan apapun, saya juga tidak akan mengatakan apapun. Sebenarnya, ini juga merupakan ujian Jenderal Lapis Baja Hitam untuk Liu Chuan. Dia menyadari bahwa orang ini memiliki beberapa keterampilan, berapa banyak orang yang dapat berdiri di depannya dan tetap tenang. Melihat wajah Jenderal Lapis Baja Hitam itu telah berubah, Liu Chuan juga menangkupkan tangannya dan tersenyum, saya Liu Chuan, dan telah lama mendengar ketenaran Anda. Saya sungguh beruntung memiliki kesempatan bertemu dengan Anda hari ini. Dapat menangkap sekilas keanggunanmu, Jenderal. Jika orang lain ingin bertemu denganmu, tidak masalah bagimu untuk menyanjung mereka. Namun, jika mereka tidak ingin bertemu dengan Anda, percuma saja Anda mengucapkan kata-kata seperti itu. Itulah mengapa belajar membaca kata-kata adalah langkah pertama. Bagus, seperti yang diharapkan dari seorang pemuda. Bagi Kekaisaran Mokingcheng memiliki pemuda yang luar biasa sepertimu, itu sudah lumayan. Ayo, duduk. Jenderal Lapis Baja Hitam itu tertawa terbahak-bahak dan mendudukkan Liu Chuan. Liu Chuan juga tidak menahan diri dan duduk di hadapan Jenderal Lapis Baja Hitam itu. Yang terakhir segera mengisi cangkir Liu Chuan dengan anggur, ayo, minum ini dulu. Liu Chuan melihat, apakah ini anggur? Tampaknya bukan itu masalahnya. Apa-apaan ini? Laozi membawa misi, aku harus meminumnya. Terima kasih, Jenderal. Liu Chuan mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Liu Chuan hampir muntah. Anggur macam apa ini?
susah sekali meminumnya sampai mati. Sejujurnya, jenderal ini menyukaimu apa adanya. Ayolah, kita tidak akan pergi kecuali kita mabuk hari ini. Jenderal Lapis Baja Hitam tampak sangat antusias saat dia menuangkan cangkir demi cangkir untuk Liu Chuan. Liu Chuan juga sepenuhnya memahami satu hal, ini bukanlah sambutan hangat, sial, dia benar-benar mempermainkanku. Anda tahu saya di sini untuk berbicara dengan Anda. Kamu hanya tahu cara minum dan mabuk, lalu aku tidak akan bisa pergi, kan? Lelucon apa? Ini hanya minum, saya masih bisa bertahan, tetapi saya harus terus minum, dan minuman ini tidak bisa disebut alkohol, jadi Liu Chuan harus menemukan cara untuk melarikan diri. Liu Chuan mulai melihat sekeliling, ingin melihat apa yang disukai Jenderal Lapis Baja Hitam ini. Oh wow, dia benar-benar ditemukan oleh Liu Chuan. Jenderal Lapis Baja Hitam ini bahkan suka menari dan menulis, hingga menciptakan karya seni. Dia benar-benar tidak sederhana, tapi memikirkan hal itu membuatnya merasa lega. Sialnya, berdiam di tempat gelap ini seharian penuh, meski mengaku sebagai Jenderal Agung, nyatanya dia bukan siapa-siapa. Apa yang dapat dia lakukan? Saya tidak bisa keluar, lumayan juga bermain-main dengan sedikit kaligrafi dan lukisan. Hanya saja, Liu Chuan bisa melihat beberapa petunjuk. Lukisan ini sepertinya tidak terlalu cocok dengan kepribadian Jenderal Lapis Baja Hitam, hanya dengan pandangan sekilas, Jenderal Lapis Baja Hitam dapat mengetahui bahwa dia adalah orang dengan kepribadian yang kasar, bagaimana dia bisa menggambar lukisan yang begitu bagus dan bagus. Mungkinkah pemilik lukisan ini adalah orang lain? Liu Chuan sangat terkejut sehingga dia secara tidak sengaja ditemukan oleh Jenderal Lapis Baja Hitam. Apa, kamu juga menyukai kaligrafi dan lukisan? Mengapa kamu tidak mengomentari lukisan ini? Haruskah saya katakan, meskipun saya telah mengikuti beberapa kelas apresiasi seni, saya bahkan tidak memahami pengetahuan profesional. Meskipun dia tidak tahu bagaimana berkomentar, dia hanya bisa berpikir seperti ini di dalam hatinya, tidak tahu cara berbicara dan siapa yang tidak tahu cara menipu. Liu Chuan menganggukkan kepalanya, dan berkata, yang ini dangkal. Bagaimana mungkin aku berani mengkritik karya hebatmu, karena jenderal sangat menghargaimu, aku akan mempermalukan diriku sendiri. Setelah itu, Liu Chuan berpura-pura mengagumi lukisan itu dengan cermat. Kenyataannya, dia sedang membuat rencana kasar di dalam hatinya, tapi dia harus memperbaikinya. Jika dia ingin berbaikan, dia harus berhasil menyentuh hati orang lain. Hanya dengan cara ini akan efektif. Baik dari segi konsepsi artistik maupun kaligrafi, lukisan ini adalah mahakarya yang langka. Namun menurut saya, banyak kebingungan di hati Anda saat ini, Jenderal. Liu Chuan bertingkah seolah dia ahli dalam Dao. Dia berpenampilan seperti peramal di jalan. Sebenarnya, Liu Chuan bahkan tidak dapat melihat jejaknya di lukisan ini, tetapi untuk Jenderal Lapis Baja Hitam, dia memang sedikit bingung di dalam hatinya. Bukankah ini sudah jelas? Dia telah tinggal di lingkungan yang gelap ini sepanjang hari tanpa menunjukkan apapun untuk keterampilan seni bela dirinya. Bahkan jika dia keluar, dia akan tetap menjadi eksistensi yang menarik perhatian. Siapa yang mau tinggal di sini sepanjang hari? Oh, benarkah? Katakan padaku, kebingungan apa yang ada di hatiku. Wajah Jenderal Lapis Baja Hitam berubah. Tidak ada yang ingin orang lain mengetahui apa yang dia pikirkan. Jadi Jenderal Lapis Baja Hitam hanya melihat bahwa Liu Chuan tidak benar. Jika mereka tidak benar, hehe, Liu Chuan tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Jika Anda benar, lakukan di tempat lain. Jenderal, Anda tampak riang, dan lukisan itu juga damai dan damai. Namun, dari apa yang saya lihat, Jenderal, pengejaran Anda lebih dari ini. Liu Chuan berpura-pura tenggelam dalam pikirannya. Gelas anggur di tangan Jenderal Lapis Baja Hitam berhenti di udara. Liu Chuan benar-benar mencapai poin penting. Liu Chuan melirik Jenderal Lapis Baja Hitam. Dia mengambil umpannya. Lihat Jenderal, pada bagian atas lukisan terdapat warna putih yang banyak, meskipun hal ini diperlukan untuk komposisi, namun juga menunjukkan bahwa Anda berada di sebelah kiri yang berarti Anda tidak puas. Bagian atas lukisan, yang sebenarnya merupakan sisi utara, dan sisi utara Laut Cina Selatan yang tak berujung, yang merupakan pintu keluar dari Laut Cina Selatan yang tak berujung. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Jenderal Lapis Baja Hitam benar-benar terkejut, dan Liu Chuan segera mengungkapkan rasa sakit di hatinya. Liu Chuan benar,
meskipun lukisan ini tidak dibuat oleh Jenderal Lapis Baja Hitam itu sendiri, dia tahu apa maksud penulisnya. Dalam lukisan ini, seseorang dapat mencapai utara hanya dengan menggambar sebuah sungai, dan biasanya sungai tersebut hanya akan mencapai timur. Bukankah dia hanya mencoba melarikan diri? Walaupun kamu punya ambisi seperti itu, Jenderal, menurutku, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Liu Chuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bang, Jenderal Lapis Baja Hitam langsung marah. Maksudmu aku tidak bisa, kamu pikir kamu bisa. Kamu berbicara omong kosong. Menurutku kamu bosan hidup. Teman-teman, bawa mereka keluar dan bunuh mereka untukku. Jenderal Lapis Baja Hitam itu berteriak dengan marah. Sial, kamu menyuruhku untuk memberitahumu tentang binatang ajaib mati yang berubah-ubah, tapi sekarang setelah aku mengatakannya, kamu tidak bahagia. Air liur ayah ini bukanlah uang. Liu Chuan masih bergeming, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Jenderal, kamu kuat dan aku lemah seperti semut di matamu. Jika kamu ingin membunuhku, tentu saja akan mudah, tetapi, Jenderal, lukisan ini jelas merupakan sesuatu yang Anda ingin saya katakan, tetapi seperti yang saya katakan, Anda ingin membunuh saya sekarang. Sebelumnya, saya mengagumi reputasi Anda, dan berpikir bahwa Anda adalah seorang pahlawan. Terus-menerus mengamati reaksi Jenderal Lapis Baja Hitam. Menurut pendapat Liu Chuan, ada satu kelemahan fatal pada Jenderal Lapis Baja Hitam, dan itu adalah sifat manusia. Menurut Anda siapa yang punya waktu luang untuk menganggap dirinya sebagai seorang jenderal? Menjadi seorang jenderal berarti melakukan apa yang bisa dilakukan seorang jenderal. Saya pikir, orang yang murah hati hanyalah hal yang mendasar. Oleh karena itu, akan aneh jika dia mengambil tindakan untuk membunuh mereka. Jenderal Lapis Baja benar-benar ingin membunuhnya, maka dia pasti akan menggunakan para elf. Namun, segalanya belum sampai pada titik ini. Satu-satunya hal yang bisa dia selesaikan sendiri adalah menyelesaikannya sendiri. Liu Chuan berani mengatakan hal yang tidak masuk akal di depan Jenderal Lapis Baja Hitam. Jika para tetua melihat ini, mereka mungkin akan membunuh Liu Chuan sebelum dia bisa bergerak. Apa maksudmu? Kami meminta Anda untuk menyelamatkannya, bukan untuk membuatnya marah, untuk membuatnya marah. Itu masalah kecil jika kamu terbunuh, tapi bagaimana jika kita membuat semua orang terbunuh? Apa yang akan kita lakukan? Bersikap akomodatif saja, apakah menyanjung saja sudah cukup? Mereka telah membunuhmu seolah-olah kamu adalah pesuruh. Oleh karena itu, untuk melakukan sesuatu, seseorang harus terampil, terutama saat menghadapi orang yang jauh lebih kuat darinya. Bagi mereka yang suka mendengarkan sanjungan, sanjungan tidak menjadi masalah. Bagi mereka yang ingin menjalaninya, bagi mereka yang ingin memberikan segalanya untuk mendapatkan muka, untuk beberapa waktu, Anda harus menggunakan metode provokasi, dan bahkan mungkin memiliki efek yang tidak terduga, seperti Liu Chuan. Ketika Liu Chuan mengatakan ini, itu tidak hanya membuat marah Jenderal Lapis Baja Hitam, bahkan naga Azure di luar tenda juga marah. Dia sebenarnya berani berbicara dengan jenderal seperti itu. Rubah tua, saya tahu apa yang Anda pikirkan, Liu Chuan tidak takut, itu hanya menggambar, jika saya menggambarnya, saya akan menakuti Anda sampai mati. Pernahkah Anda melihat apa itu sketsa? Pasti Anda tidak tahu. Baiklah, ikuti aku. Setelah itu, Jenderal Lapis Baja Hitam membawa Liu Chuan keluar dari posisi komandan batalion, dan Jenderal Lapis Baja segera memerintahkan naga Azure untuk membawa semua orang, menabuh genderang dan berbaris, lalu naik ke platform jenderal. Aduh, dengan sangat cepat, klakson yang dalam berbunyi, dan para prajurit Jenderal Lapis Baja Hitam mulai berbaris secara resmi. Suara langkah kaki mereka yang menyatu, sungguh mengejutkan. Liu Chuan diundang ke platform jenderal, dan setelah para prajurit berkumpul, murid dari 10 sekte besar dibesarkan, semuanya dipenuhi ketakutan, dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tenanglah, kalian sekumpulan binatang. King Cheng Xiaoji, yang selalu sombong dan sombong, sangat tidak puas dengan situasinya saat ini. Mengaum. Siapa yang tahu bahwa para prajurit ini sebenarnya tidak akan mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menggunakan metode yang lebih kasar untuk menghadapinya, dan langsung memukul kepala King Cheng Xiaoji dengan tombak. King Cheng Xiaoji hendak menyerang, tetapi apakah dia mampu menyelesaikan masalahnya? Saat ini, mereka masih lebih pemarah dibandingkan King Cheng Xiaoji sendiri. Dia dengan ramah menasihati, lupakan saja, Saudara Xiaojie,
mengapa kita harus merendahkan diri kita kepada mereka? Mereka hanyalah sekelompok binatang buas, tidak perlu menjadi seperti mereka. Ketika pasukan penyelamat kita datang untuk menyelamatkan kita, kita akan melakukannya apapun yang ingin kita lakukan. Tidak perlu bertindak seperti ini, pikir King Cheng Xiaoji, dan karena memang seperti itu, dia menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Bai Bin, apakah kita akan mati atau mereka bersiap membunuh kita? Bai He tidak peduli lagi dengan citranya. Tuan muda, jangan khawatir, mereka pasti tidak akan berani menyerang, Anda harus percaya pada saya. Bai Bin menghiburnya sebisa mungkin. Sebenarnya dia tidak tahu bagaimana nasibnya nanti. Dibawa keluar dan kemudian dibunuh bersama juga sangat mungkin terjadi. Saudara Bai Bin, kamu harus menyelamatkanku. Bai, dia berkata. Dengan sangat cepat, orang-orang yang putus asa ini akan melihat penyelamat mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana perasaan mereka jika melihat Liu Chuan, orang yang biasa-biasa saja ini, datang menyelamatkan mereka. Di atas panggung, Liu Chuan dengan cepat melihat Jenderal Lapis Baja Hitam membawa pencipta lukisan itu. Liu Chuan terkejut sesaat, itu sebenarnya seorang wanita, dan sangat cantik. Di bawah pimpinan Jenderal Lapis Baja Hitam, wanita itu berjalan perlahan dengan langkah ringan. Dia memiliki postur yang anggun dan mengenakan gaun biru tua. Kulitnya seputih salju dan rambutnya berayun lembut di bahunya. Wajah itu begitu indah hingga bisa merobohkan kota dan negara. Ia memiliki wajah oval, mata besar, dan alis tipis. Yang terpenting, kecantikan ini memancarkan aura manusia. Itu bukanlah aura binatang ajaib. Si cantik ini juga terkejut saat melihat Liu Chuan, karena Liu Chuan adalah manusia, sama seperti dia. Dia sudah lama tidak melihat manusia. Kejutan seperti ini tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Liu Chuan segera melihat sedikit kesedihan di mata wanita cantik ini. Kini Liu Chuan semakin paham, mengapa lukisan itu bisa mewakili konsep seperti itu. Anda membiarkan manusia tinggal di sini. Realitas, itu sama sekali tidak realistis. Dengan sangat cepat, Jenderal Kulit Hitam membawa keindahan itu. Melihat penampilan Jenderal Lapis Baja Hitam itu, dia sangat bangga dan bahagia. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah pelukis ulung saya, Nona Yuyan. Jenderal Lapis Baja Hitam memperkenalkan tempat itu kepada Liu Chuan. Hehe, ahli pelukis, menurutmu apakah aku, Liu Chuan, belum pernah menjalin hubungan sebelumnya? Aku tidak melihat sorot matamu. Itu jelas kekasihmu. Yuyan tersenyum, dia membungkuk dan memberi hormat kepada Liu Chuan, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Liu Chuan memperkenalkan dirinya, halo Nona Yuyan, saya Liu Chuan. Liu Chuan, tunggu saja. Setelah aku menekan semua orang dari 10 sekte besar, kamu bisa mulai menggambar. Kata Jenderal Lapis Baja Hitam. Liu Chuan menganggukkan kepalanya, kebetulan mereka tidak memikirkanku, bukan? Haha. Dengan sangat cepat, para murid dari 10 sekte besar sedang dipertaruhkan, dan semua orang memiliki kesan terhadap Liu Chuan, itu dia. Dia sepertinya adalah murid yang dikirim oleh Imperial Cloud Sect, namanya Liu Chuan kan. Kenapa dia muncul di sini? King Cheng Xiaoji berkata dengan kaget. Tapi dia tidak memikirkannya terlalu dalam, dia pasti tidak akan berpikir bahwa Liu Chuan datang untuk menyelamatkan mereka, karena dia pasti tidak bisa menerima kebenaran. Lelucon apa? Dia sendiri adalah yang paling menonjol di antara kelompok murid ini, oke. Sepertinya benar dia. Oh iya, aku baru menyadari bahwa kali ini, di antara semua orang yang ditangkap, tidak ada sekte Imperial Cloud. Flamefish baru menyadari sekarang bahwa ada masalah besar. Sial, itu dia, Liu Chuan, saudara Bai Bin, cepat lihat, apakah orang itu Liu Chuan atau bukan, aku tidak melihat apa-apa, kan? Saat Bai He melihat orang di atas panggung, dia merasa bahwa itu adalah Liu Chuan. Pelacur ini, kita semua ditangkap, dan hanya Imperial Cloud Sect yang dikirim, apa makna di balik penampilannya di atas panggung. Sepertinya dia masih berbicara dengan Jenderal Lapis Baja Hitam. Itu benar-benar dia. Bai Bin menunjukkan bahwa dia juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mengapa dia muncul. Aku tahu itu. Orang seperti dia pasti tidak akan mendapat imbalan yang bagus. Dia pasti juga tertangkap, haha. Bai dia menyombongkan diri. Jenderal Lapis Baja Hitam maju selangkah dan berkata, izinkan saya memberitahu semua orang sebuah berita,
terutama manusia dari 10 sekte besar Anda, ini adalah salah satu dari Anda, Liu Chuan dari Imperial Cloud Sect. Sekarang, saya ingin dia menggambar di depan dari semuanya, jika dia menyenangkanku, aku akan memaafkannya, jika tidak, dia akan berakhir sepertimu. Sial, kenapa, dan kenapa Liu Chuan? Itu bukan aku, saya juga bisa menggambar, dan lumayan. Banyak murid memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Mengapa hal sebaik itu jatuh ke tangan Liu Chuan? Sebenarnya, Liu Chuan bukannya tampan, hanya saja dia punya otak. Ketika Liu Chuan melihat ini, murid dari 10 sekte besar langsung tercengang. Haha, kalian semua tidak mengira aku, ayahmu, bahkan memenuhi syarat untuk melukis. Pada awalnya, Liu Chuan ingin menambahkan syarat lain, dan jika lukisannya memuaskan Anda, dia akan membawa murid dari 10 sekte besar kembali bersamanya. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, dia menyadari bahwa ini adalah kerugian yang terlalu besar baginya. Bagaimanapun, putra-putranya tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Jadi bagaimana jika dia menyuruh mereka tinggal lebih lama? Liu Chuan, kamu bisa mulai. Aku sudah menyiapkan kuas, tinta, dan kertas untukmu, kata Jenderal Lapis Baja Hitam kepada Liu Chuan. Liu Chuan melihat alat menggambar di atas meja kecil, dan menggelengkan kepalanya. Sial, ayahmu benar-benar tidak tahu cara menggambar lukisan seperti ini, aku hanya tahu cara menggambar. Lupakan saja, beraninya aku bersikap memalukan di depan Nona Yuyan. Keterampilan melukisnya sudah berada di puncak kesempurnaan, izinkan aku mendemonstrasikan teknik menggambar khusus untuk semua orang hari ini. Jenderal, apakah kamu punya tongkat kayu kecil? Liu Chuan bertanya. Jenderal Lapis Baja Hitam mengerutkan kening, dan berkata, tongkat kayu kecil. Ya, ada banyak. Jenderal Lapis Baja Hitam dengan santai memberikan sepotong tongkat kayu kecil kepada Liu Chuan. Dia sangat penasaran, apakah Liu Chuan akan menggambar dengan tongkat kayu itu. Bagaimana? Yang lebih membuat penasaran adalah Yuyan, cara menggambar seperti ini sungguh unik. Liu Chuan mengambil tongkat kayu kecil itu dan segera mulai membakarnya menggunakan semangat bela diri tempelkan pada pensil. Setelah itu, Liu Chuan menoleh ke Yuyan dan berkata, Nona Yuyan, bisakah kamu mempertahankan postur tubuhmu saat ini? Aku ingin menggambar untukmu. Dibuat dengan tongkat berkarbonisasi. Apakah itu mungkin? Yuyan mengungkapkan keraguannya, tapi dia mengangguk, oke, tidak masalah. Haha, menggambar dengan karbon. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Jenderal Lapis Baja Hitam tertawa terbahak-bahak, tawa ini mengatakan bahwa saya tidak percaya, itu permainan anak-anak cara melukis jika kamu tidak bisa menggambarnya, aku benar-benar ingin membunuhmu. Bahkan jika kamu bisa, aku akan tetap mengatakan bahwa bendamu ini tidak mudah untuk dilukis, dan aku akan membunuhmu dengan cara yang sama. Jenderal Lapis Baja Hitam sudah merencanakan ini, bagaimanapun juga, dia tidak bisa kehilangan mukanya di depan begitu banyak orang. Logika macam apa ini? Aku harus tahu siapa aku. Menggambar. Aku tidak menyangka orang ini tahu cara menggambar. King Cheng Xiaoji mendengus dingin saat dia menyaksikan penampilan Liu Chuan di podium. Dia tidak tahu apakah itu karena rasa tidak percaya atau cemburu. Saudara Bai Bin, apakah Liu Chuan ini benar-benar akan menggambar? Mengapa saya merasakan firasat buruk? Bai He bertanya dengan curiga. Dia benar-benar takut, selama Liu Chuan melakukan gerakan apapun, dia secara tidak sadar akan merasa bahwa ini jelas tidak bermanfaat baginya. Ketika Liu Chuan melihat Nyonya Yuyan, dia tahu bahwa dia punya kesempatan hari ini. Tidak mudah berurusan dengan Jenderal Lapis Baja Hitam, tapi sangat mudah berurusan dengan seorang wanita. Liu Chuan juga membuat tebakan liar, bahwa Nona Yuyan ini jelas tidak dengan tulus mengikuti Jenderal Lapis Baja Hitam, dia hanya dipaksa sampai pada titik tidak berdaya. Sekarang setelah dia melihatnya, dia pasti menebak apakah dia bisa membiarkan dia membawanya pergi atau tidak. Oleh karena itu, selama dia bisa menyingkirkan Nona Yuyan, semua masalah akan terselesaikan dengan mudah. Pada saat itu, meskipun Jenderal Lapis Baja Hitam marah, bukankah itu hanya masalah perkataan wanita cantik? Inilah logika dibalik menjadi pahlawan dan merasa sedih karena kecantikannya. Liu Chuan memegang pensil di tangannya, dan cara dia memegang pena langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Sial, kamu membuat keributan besar, dan sekarang kamu memberitahuku, kamu bahkan tidak tahu cara memegang pena. Apakah Anda mengambil pena dengan cara ini?
Hanya ada satu orang yang memiliki ekspresi berbeda di matanya, dan itu adalah Yuyan. Meskipun posisi Liu Chuan memegang kuas sangat aneh, itulah yang ingin dia lihat. Apapun yang berbeda dari tempat ini bisa membuatnya berpikir tentang dunia luar. Sudah lama sekali aku tidak melukis, aku sedikit gugup. Liu Chuan sedang meninjau kembali pengetahuannya tentang menggambar, dan setelah itu, dia melakukan tindakan aneh, yaitu mengarahkan pensil ke Yuyan. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Ya, Nona Yuyan, Anda adalah wanita cantik yang bisa menggulingkan bangsa. Hanya kecantikan seperti Anda yang layak menjadi jenderal kami. Nona Yuyan, kenapa Anda tidak duduk dulu? Liu Chuan berpikir, dia masih ingin orang lain duduk. Ini karena tekniknya sendiri tidak terlalu bagus, dan dia membutuhkan waktu lama untuk menggambar. Tidak baik jika dia membiarkan pihak lain tetap berdiri. Sebenarnya Liu Chuan masih melamun tentang hal itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia teringat adegan klasik Titanic, adegan di mana Jack menggambar untuk Rod. Mendesis, tidak ada sofa atau semacamnya. Kalau tidak, dia akan membuat Nona Yuyan berpose seperti itu. Haha. Aku menyadari bahwa aku benar-benar jenius. Liu Chuan sangat berani, jika Jenderal Lapis Baja Hitam mengetahui apa yang dipikirkan Liu Chuan saat ini, maka Liu Chuan mungkin akan segera dibunuh. Baiklah. Yuyan bersandar ke kursi, dan meskipun dia sedikit bersandar di kursi itu, dia memiliki postur duduk yang sangat biasa, tapi dia sangat cantik dan mengharukan. Aku akan mulai sekarang. Liu Chuan mengambil pensil buatannya dan mulai menulisnya di atas kertas. Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai merasa cemas dan gelisah, karena mereka hanya bisa mendengar suara gemerisik pensil dan kertas Liu Chuan. Mereka tidak dapat melihat apa yang digambar Liu Chuan. Hanya Jenderal Lapis Baja Hitam di sampingnya yang bisa melihat. Hanya saja, dia tidak mengerti sama sekali. Bahkan jika dia memberitahunya, dia tidak akan tahu. Dia hanya bisa melihat beberapa garis. Terlebih lagi metode menggambar Liu Chuan dan metode menggambar Yuyan sangat berbeda. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak putus asa, karena dia pasti berpikir Liu Chuan bisa menggambar sesuatu. Namun seiring berjalannya waktu, garis-garis tersebut tidak lagi menjadi satu garis. Saat bobot guratan bertambah, komposisi garis menjadi setengah selesai. Liu Chuan juga sangat lelah, dan tidak ada penghapus di sini, jadi dia tidak bisa membuat kesalahan apapun. Oleh karena itu, Liu Chuan sangat berhati-hati, karena saat ini, punggung Liu Chuan sudah basah kuyup oleh keringat. Sial, ini, Jenderal Lapis Baja Hitam tercengang. Tongkat kayu berkarbonasi benar-benar dapat menghasilkan gambar yang begitu ajaib. Dia terbiasa mengagumi lukisan pemandangan, dan menghadapi sketsa realistis seperti itu, Jenderal Lapis Baja Hitam itu benar-benar terkejut. Jadi melukis sebenarnya bisa dilakukan sedemikian rupa. Sedikit demi sedikit, hal itu menyebabkan seorang gadis Yuyan yang masih hidup melompat ke atas kertas. Ekspresinya membawa jejak keluhan, dan tatapannya terpaku pada ujung lautan. Suara mendesing. Akhirnya selesai. Liu Chuan menghela nafas lega, melemparkan tongkat kayu kecil itu, tersenyum pada Yuyan dan berkata, Nona Yuyan, lihat, sudah selesai. Datang dan lihat, beri saya nasihat. Lukisan macam apa yang bisa dia gambar? Yuyan sangat penasaran dan menantikannya sejak lama. Karena dia sudah duduk begitu lama, dia tidak akan kecewa. Dia berdiri dan berjalan perlahan. Ketika dia melihat gambarnya sendiri, hati sanubarinya bergetar dan ribuan pikiran membanjiri benaknya. Lukisan ini terlalu realistis. Tidak hanya itu, dia bahkan mengeluarkan pikiran itu di benaknya. Pada saat itu, Yuyan merasa seperti dia telah menemukan sahabat karibnya sendiri. Ini hanyalah sebuah karya seni, sesuatu yang hanya bisa dilihat dari jauh, sesuatu yang tidak bisa dinodai. Mungkinkah teknik Liu Chuan benar-benar hebat? Apa-apaan, orang tuanya lah yang cantik. Bahkan jika keterampilan mereka buruk, pekerjaan mereka tidak akan lebih buruk lagi. Nona Yuyan, ada apa? Mungkinkah aku tidak pandai menggambar? Liu Chuan bertanya. Yuyan perlahan sadar kembali, tersenyum pada Liu Chuan dan berkata, bagus sekali, aku sangat menyukai lukisan ini. Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Tentu saja, lukisan ini untukmu, tahu apakah itu bisa masuk ke mata sang jenderal? Liu Chuan dengan sengaja membuat jijik Jenderal Lapis Baja Hitam. Yuyan sudah mengatakannya, apakah kamu berani mengatakan itu tidak baik?
Dia hanya mendekati kematian. Baiklah, selama kamu menyukai Yuyan, aku akan melakukannya. Kata Jenderal Lapis Baja Hitam. Brengsek, apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah Liu Chuan benar-benar mampu membuat Jenderal Lapis Baja Hitam itu menyelamatkannya hanya dengan sebuah lukisan? King Cheng Xiaoji tercengang saat dia melihat Liu Chuan dan Jenderal Lapis Baja Hitam mengobrol dengan gembira di atas panggung. Hehe, sungguh kucing yang buta. Flamefish mencibir. Saya tidak percaya, saya pasti tidak percaya. Liu Chuan sebenarnya hanya menggambar lukisan dan dia bisa melarikan diri dengan nyawanya. Kenapa begitu? Bai He sangat tidak berdamai, merasakan segala macam kecemburuan dan kebencian. Tuan muda Bai He, jangan cemas. Bai Bin hanya bisa mengatakan itu. Haha, semuanya, jenderal ini juga akan tunjukkan lukisan Liu Chuan, bagaimana menurutmu? Jenderal Lapis Baja Hitam, mengangkat sketsa Yuyan untuk memperluas wawasan semua orang. Semua orang melihatnya, dia telah menjungkir balikkan dunia. Lukisan Liu Chuan membuat mereka mengerti, jadi melukis bahkan bisa melakukan ini. Sangat jelas dan menyentuh. Luar biasa, dengan imajinasi ini, saya, King Cheng Xiaoji, yakin. Melihat gambar itu, King Cheng Xiaoji yakin, dia tidak bisa menggambarnya. Tanda seru, berarti tekniknya bagus, tapi itu hanya imajinasinya. Tidak banyak perbedaan di antara orang-orang. Perbedaan utamanya adalah mereka tidak berani membayangkan seberapa jauh mereka bisa melangkah. Tanda seru, kehormatan besar bagi saya untuk dapat bertemu dengan Liu Chuan yang jenius tak tertandingi hari ini. Jenderal Lapis Baja Hitam tertawa terbahak-bahak dan menyerahkan lukisan itu kepada Ruyan. Mengaum, para prajurit di bawah podium juga mulai berteriak. Mereka tidak tahu apa maksudnya. Tuan Liu Chuan, saya punya pertanyaan, bisakah kamu menyelesaikannya untukku? Mengambil lukisan itu, Yuyan tiba-tiba menyadari bahwa di bawah gambar itu, ada sederet kata. Itu sangat bengkok sehingga dia tidak mengenalinya sama sekali. Nona Yuyan, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bicara. Itu di sini. Yuyan mengacungkan jarinya dan seketika, Liu Chuan tersadar. Saat dia melukis, dia memikirkan tentang Jack dan Rod. Tanpa sadar, dia sebenarnya telah menulis baris di bawah ini, lompat, aku lompat. Itu adalah versi bahasa Inggris. Nah, bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya padamu? Sudah kubilang itu bahasa Inggris dan kamu tidak memahaminya. Namun, karena dia ditarik olehnya, mungkinkah Liu Chuan masih tidak dapat menemukan alasan untuk berbohong? Liu Chuan tiba-tiba memasang ekspresi berapi-api. Sejujurnya, ketika aku selesai menggambar lukisan ini, aku menyadari bahwa pelukisku yang kikuk tidak mampu menjelaskan kecantikan Nona Yuyan. Aku merasa sudah melukis semua yang seharusnya aku punya, selesai, tapi aku masih melewatkan sesuatu. Di saat putus asa ini, aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaanku, tapi aku hanya menggambar beberapa goresan secara misterius, dan aku merasa hanya dengan itulah aku bisa melepaskan emosiku. Harus dikatakan bahwa Liu Chuan, sebagai alien, memiliki tingkat kultivasi tertentu. Dia tidak hanya menyanjung Yuyan tanpa meninggalkan jejak, dia bahkan sedikit memuji. Mendengar kata-kata Liu Chuan, Yuyan tersenyum manis, dan ketertarikannya terhadap kuas kasual Liu Chuan menjadi semakin kuat. Tuan Liu Chuan, Anda benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Hanya dengan beberapa pukulan biasa, Anda benar-benar dapat mengekspresikan semacam konsep yang mendalam. Saya akan menyebut beberapa kata ini untuk saat ini. Rasanya seperti menulis. Yuyan melihat kata-kata bahasa Inggris, dan menjelaskannya dengan jelas sial, bagaimana aku bisa menjadi jenius. Menurutku, Nona Yuyan ini jenius. Liu Chuan tidak pernah berpikir bahwa ketika orang ini pertama kali mengenal bahasa Inggris, dia akan tahu bahwa itu adalah sejenis bahasa. Omong-omong, Liu Chuanlah yang memiliki keunggulan dalam pengetahuan. Bagus, bagus, jangan berdiri di sini lagi. Ayo, kita bicara di dalam tenda, kata Jenderal Lapis Baja Hitam. Setelah itu, Liu Chuan berjalan menuruni peron bersama Duan Feng. Hal ini membuat beberapa orang merasa tidak seimbang di hatinya. Kenapa dia pergi? Ini tidak adil. Kenapa aku harus? Bai, dia berteriak. Ketika King Cheng Xiaoji mendengar ini, dia langsung terdiam. Apakah ini benar-benar tuan muda dari Sekte Awan Putih? Mengapa begitu mengerikan, hingga sulit dibayangkan? Alasan mengapa dia pergi adalah karena dia memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Jika saya menyuruh Anda naik, meskipun saya memberi Anda kesempatan, Anda tidak akan dapat menangkapnya. Para murid dari 9 sekte besar dapat dianggap mengetahui apa artinya memiliki orang-orang di luar jangkauan seseorang, dan gunung-gunung di luar jangkauan seseorang. Tanpa diduga, sebenarnya ada surga yang menentang keberadaan yang tersembunyi di antara mereka, dan tingkat keberadaannya bahkan lebih tinggi daripada King Cheng Xiaoji. Di dalam tenda, Jenderal Lapis Baja Hitam telah mengadakan pesta untuk menghibur, tetapi, anggur dan makanan di dalamnya, adalah makanan yang tidak bisa dimakan Liu Chuan, dan ada sesuatu yang tidak bisa dimakan Yuyan. Liu Chuan dapat mengetahuinya secara sekilas, hanya saja Duan Feng tidak dapat melihatnya. Setelah minum 3 cangkir, Duan Feng bertanya, "Liu Chuan, aku bertanya-tanya mengapa kamu datang ke sini kali ini. Memang sudah waktunya untuk memulai urusan yang benar, tetapi Liu Chuan tidak ingin mengungkitnya sepagi ini, jadi dia membuat para bajingan itu tetap diam. Tidak sopan jika tidak menjawab pertanyaannya. Dia sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Sejujurnya, saya datang ke sini untuk murid dari 10 sekte besar." Liu Chuan langsung ke pokok permasalahan. 10 sekte besar. Liu Chuan, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah dia saat ini berada di peringkat pertama di antara 10 sekte besar, atau apakah dia dari sekte Mo King Cheng? Apakah mereka punya dendam? Sejujurnya, Jenderal, memang benar demikian. Liu Chuan menjawab. Duan Feng mendengus keras, aku tidak menyangka sekte Mo King Cheng menjadi nomor 1, sungguh sebuah kecelakaan. Liu Chuan, aku merasa bahwa dengan bakatmu, tetap berada di 10 sekte teratas hanyalah sia-sia, bagaimana mungkin sekte-sekte ini menjadi layak bagi Anda? Bagaimana dengan ini, Anda tinggal di sini dan berkultivasi, kami berkultivasi dengan baik bersama Anda, dan saya yakin setelah beberapa saat, saya akan dapat membantu Anda maju ke Martial King, kita dapat menemukan waktu yang tepat untuk membantai jalan keluar dari Laut Cina Selatan yang tak berujung dan memusnahkan 10 sekte teratas. Petik 2. Duan Feng ini sepertinya tidak menyembunyikan apapun dari kekaisaran Mo King Cheng. Hei, Jenderal, kami semua sangat senang membicarakan tentang pertempuran dan pembunuhan. Mari kita bicarakan hal lain. Yuyan segera ingin mengganti topik. Sebab, jika dia melanjutkan topik ini, kemungkinan besar Duan Feng akan kehilangan kendali karena inilah kelemahannya. Sakit, sejarah yang tak tertahankan. Namun, Duan Feng tampak sangat bersemangat hari ini. Jika itu masa lalu, dia pasti akan mendengarkan semua yang dikatakan Yuyan. Hei, Yuyan, Liu Chuan dan aku sedang mendiskusikan sesuatu yang besar, kita bisa membicarakan hal lain nanti. Duan Feng berkata dengan tidak senang. Liu Chuan melihat postur tubuhnya, sepertinya kebencian Duan Feng terhadap kekaisaran Mo King Cheng sangat kuat. Setelah dia selesai berbicara, Duan Feng tidak peduli dengan reaksi Yuyan, dan langsung berkata kepada Liu Chuan, "Liu Chuan, saya akan bertanya sekarang, apa pendapat Anda tentang ide saya?" Melihat ekspresi Duan Feng, tidak ada cara untuk membantahnya, tetapi Liu Chuan tidak takut padanya, kan? "Apakah kamu makan terlalu banyak? Ayahmu masih memiliki masa depan yang cerah, mengapa kamu ada di sini bersamaku? Aku tidak akan melakukannya. Hehe, aku sudah menerima niat baikmu, tapi masih banyak hal yang harus aku lakukan di luar. Saya khawatir saya tidak bisa mematuhinya." Liu Chuan dengan bijaksana menolak. Maksud Anda mengatakan itu karena Anda berpikir bahwa saya, Duan Feng, tidak dapat dibandingkan dengan 10 sekte besar. Apa kau percaya itu? Selama para tetua itu berani menimbulkan masalah bagi saya tidak takut pada mereka, tetapi saya mampu mengurus semuanya. Duan Feng berkata dengan percaya diri. Kata-kata Duan Feng memang benar, tetapi, kekuatanmu adalah masalahmu, pilihanku adalah kebebasanku. Jenderal, aku tahu semua ini, tapi aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Liu Chuan masih bersikeras pada sudut pandangnya. Kami menolak bersulang dan terpaksa minum minuman beralkohol. Duan Feng tiba-tiba menamparkan meja, dia sangat marah. Anda ingin bermain-main dengan emosi Anda. Apa menurutmu aku takut padamu? Jenderal, Anda tidak mungkin memaksa saya melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak punya pilihan lain. Karena kamu datang ke sini hari ini, kamu harus mendengarkan perintahku. Kalau tidak,
apakah kamu pikir kamu bisa keluar? Bahkan jika aku membiarkanmu keluar, kamu tidak akan bisa melewati perintahku, bawahan. Yang dimaksud Duan Feng adalah dia ingin memaksa Liu Chuan makan, dan kekuatan yang menindas Liu Chuan tidak sekuat miliknya. Liu Chuan juga berdiri, ekspresinya tidak berubah, Jenderal, karena saya berani datang hari ini, jangan bilang kepada saya bahwa menurut Anda saya tidak akan bisa melarikan diri. Jika saya begitu impulsif, aku tidak akan berkata banyak padamu. Elf, keluar. Petik 2. Pada saat kritis ini, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah memanggil para elf. Sial, ini bosmu, coba lihat apakah kamu takut atau tidak. Kamu, para elf muncul di bahu Liu Chuan seperti trik sulap. Hanya saja dia masih tidur. Ruang angkasa, dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa memadatkan ruangnya sendiri. Liu Chuan hanyalah seorang praktisi murid bela diri menengah, bagaimana ini mungkin? Tunggu sebentar, ini auranya. Yang mulia ratu, kaki Duan Feng gemetar, dan dia hampir berlutut. Liu Chuan menyeringai dan berkata, Jenderal, mari kita bicara baik-baik sekarang. Duan Feng ketakutan dan berkeringat dingin, sambil masih melihat para elf di bahu Liu Chuan. Pada saat ini, para elf menguap, membuka matanya dan dengan penasaran melihat sekelilingnya. Kenapa ada aura ratu di tubuhnya? Duan Feng bertanya, Jenderal, Anda tidak tahu apa-apa tentang ini, itu adalah anak dari Nyonya Ratu. Kata Liu Chuan, apa? Liu Chuan, apa yang kamu katakan? Apakah kamu menemukan ibuku? Para elf segera menjadi bersemangat dan melihat sekeliling. Liu Chuan tidak ingin mengambil langkah itu, tetapi jika Duan Feng bersikeras memaksanya, maka dia tidak punya pilihan lain. Jenderal, Liu Chuan, ayo duduk dan bicara. Yu Yan, yang selama ini diam, angkat bicara. Ini karena dia telah membuat keputusan penting. Kekuatan yang ditunjukkan Liu Chuan benar-benar mengejutkan. Mengandalkan dia pasti bisa mencapai apa yang ingin dia lakukan. Duan Feng memandang Liu Chuan, dan kemudian, menambahkan tekanan dari para elf, dia mendudukkannya. Jenderal, saya yakin Anda juga telah melihatnya. Alasan saya datang ke Laut Cina Selatan yang tak berujung kali ini adalah untuk mencari ratu Anda, kata Liu Chuan. Jenderal itu mengerutkan keningnya, carilah ratu kami. Sejujurnya, saya juga telah mencari yang mulia. Hanya saja Kekaisaran Mo Qingcheng terlalu licik, untuk benar-benar memindahkan Nyonya Ratu. Saya tidak dapat menemukan Nyonya Ratu kan? Sekarang, ini juga menyelamatkan Liu Chuan dari kesulitan bertanya kepada Duan Feng, yang baru saja memberitahunya secara langsung. Ditransfer, ini tidak di luar dugaan Liu Chuan. Kekaisaran Mo Qingcheng memandang jiwa roh lebih dari apapun, akan aneh jika ia tidak bergerak. Liu Chuan, apakah kamu sudah menemukan ibuku? Aku sangat mengantuk, aku sangat ingin tidur. Kata para elf, misi para elf telah selesai, dan sudah waktunya membiarkan para elf kembali. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, baiklah, elf, kamu kembali dulu. Karena itu, para elf menghilang secara misterius lagi. Sekarang, citra ketuhanan Liu Chuan telah sepenuhnya terbentuk, dan Duan Feng tidak berani bergerak lagi. Saudara Liu Chuan, saya baru saja marah, saya harap Anda tidak menganggapnya serius. Duan Feng sebenarnya mengakui kesalahannya. Dia sebenarnya mulai mengidentifikasi kerabatnya, aku tidak punya niat seperti itu. Jenderal, Anda terlalu serius. Saya yang salah tadi, kata Liu Chuan. Bahkan Duan Feng setingkat raja bela diri tidak berani melakukan apapun di depan Liu Chuan. Jika para tetua dari 10 sekte besar melihat ini, bola mata mereka mungkin akan rontok. Saudara Liu Chuan, saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa Anda mencari Nyonya Ratu? Duan Feng bertanya, ada apa? Karena jenderal Anda tidak mengetahui keberadaan Ratu, izinkan saya bertanya kepada Anda, tahukah Anda bahwa ada seorang ahli pemurni yang disebut ahli organ? Liu Chuan bertanya lagi, karena dia tidak dapat menemukan Ratu, pertama-tama dia dapat menemukan Master Organ dan menyelesaikan kumpulan biji besi kelas atas itu. Tuan Master Organ, sejujurnya, gerakan Tuan Master Organ tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Tahun lalu, saya bertemu dengannya secara kebetulan dan berhutang budi kepadanya atas kebaikannya. Duan Feng menunjuk ke pedang besarnya sendiri. Liu Chuan tahu itu sampai sekarang, ini adalah pedang kelas tertinggi yang pernah dia lihat. Bahan yang digunakan juga tidak
Terduga bahwa master organ Tuhan ini tidak mudah ditemukan. Saudara Liu Chuan, jika Anda ingin menemukan artis master, Anda dapat mencarinya di ujung bumi di Laut Cina Selatan yang tak berujung. Mungkin kita bisa bertemu master artis, kata Duan Feng.